Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sadaryana, NIM A01203229. Perkenalkan, nama saya Syekh Musafir, NIM A01203228. Perkenalkan, saya Astuti, NIM A01203227. Perkenalkan, nama saya Aryan Amar, NIM A01203220. Perkenalkan, nama saya Adriana Wulandari, NIM A01203222. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gun Gunawan S, NIM A01200330. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang batang pada tanaman. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan memulai diskusi kali ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian batang. Batang adalah bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga yang mendukung bagian-bagian lain dari suatu tumbuhan, yaitu daun, bunga, dan juga buah. Batang tersebut mempunyai ruas dan juga antar ruas. Pada ruas tersebut akan muncul bunga atau juga tunas daun. Letak pada cabang-cabang dalam batang tersebut berguna untuk menempatkan daun dalam posisi yang dapat memungkinkan daun mendapatkan cahaya matahari dalam suatu proses fotosintesis. Yang kedua yaitu fungsi batang. Fungsi batang dalam tumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendukung bagian pada tumbuhan yakni daun, bunga, dan juga buah. Merupakan suatu jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Membantu suatu proses pernapasan dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke lentisel, tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah, sebagai penopang atau juga sebagai penyongkong sehingga tumbuhan tersebut tetap dapat berdiri tegak. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis batang. Jenis-jenis atau macam-macam batang antara lain. Yang pertama ada batang basah atau herbaceous. Nah, herbaceous adalah batang yang lemah dan juga berair. Sebagai contoh tumbuhan pada bayam dan juga krokot. Nah, yang kedua ada batang rumput atau kalmus. Kalmus adalah batang yang tidak keras dan juga batang yang tidak berruas-ruas. Sebagai contohnya ialah padi. Nah, yang ketiga ada batang mendong atau kalamus. Adalah batang yang mirip dengan seperti rumput, namun ruasnya pada batang tersebut lebih panjang. Misalnya ialah batang pada tumbuhan wingi. Nah, yang terakhir ada batang berkayu atau ligonosus. Adalah suatu batang yang berkayu keras dan juga kuat, baik itu berupa pohon ataupun semak. Adapun sifat-sifat dari batang antara lain adalah umumnya batang tumbuhan bersifat fototropi, yaitu memiliki arah pertumbuhan ke atas atau menuju cahaya. Kemudian tumbuhan batang umumnya tidak terbatas dan batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas. Tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat dengan jelas dan beberapa jenis tumbuhan dapat dibedakan dengan bagian lainnya, contohnya adalah batang pohon kelapa. Sedangkan ada pula batang yang tertutup pelapa daunnya, contohnya adalah batang tanaman jagung, serta tumbuhan berbiji terbuka hanya terdiri atas tumbuhan berkayu. Dan juga tumbuhan berbiji tertutup terdiri atas tumbuhan yang mempunyai batang basah, batang rumput, batang mendong, dan batang yang berkayu. Selanjutnya yaitu bentuk batang. Yang pertama bulat, misalnya pada batang bambu. Yang kedua persegi atau angularis. Yang ketiga bangun segitiga, misalnya pada batang teki. Yang keempat bangun segi empat, misalnya batang markisa. Yang kelima pipi dan biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih fungsi daun. Yang keenam filocladia, jika amat pipi dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas, misalnya jakang. Yang ketujuh cladodia, jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan, misalnya sebangsa kaktus. Baiklah, langsung saja. Arah tumbuh batang tegak lurus, batang lurus ke atas, misalnya pepaya atau carica papaya. Selanjutnya yaitu menggantung. Untuk tanaman yang tumbuh di lereng-lereng atau di tepi jurang, misalnya zebrina pendula, atau tumbuhan epirit, misalnya jenis anggrek tertentu. Selanjutnya yaitu berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas, misalnya semangka. Selanjutnya itu menjalar atau merayap. Batangnya berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar-akar, misalnya batang ubi jalar. Selanjutnya yaitu
serong ke atas atau condong. Pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya lalu membungkuk ke atas, misalnya kacang tanah. Selanjutnya yaitu mengangguk. Batang tumbuh tegak lurus ke atas, tetapi ujungnya membengkok kembali ke bawah, misalnya bunga matahari. Selanjutnya yaitu memanjat. Jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang, akar pelekat misalnya sirih, akar pembelit misalnya panilih, daun pembelit misalnya kembang sunsang, tangkai pembelit misalnya kapri, duri misalnya mawar, daun duri misalnya rotan, kait misalnya gambir. Sekian dan terima kasih.